Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tsumma amma ba'du. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Alhamdulillah, al-an insyaallah kita akan mempelajari tentang materi yang baru, yaitu tentang pelajaran yang ke-10 dari kitab Akidah dan Akhlak untuk anak kelas 4. Insyaallah kita akan membahas tentang adab menerima tamu. Silakan antum persiapkan dengan baik ya. Yang pertama adalah ketika kita bertamu dan kita ingin dihormati oleh tuan rumah, maka sebagaimana itu pula tuan rumah harus menghormati tamu. Dan di sini pun sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kita murojaah lagi ya. Hafalan hadis antum, yaitu tentang hadis arba'in yang ke-15. Dan di sini penulis menyebutkan sepenggal, yaitu bagian yang terakhirnya saja, yaitu wa ma kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan terjemahan hadis ini adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, maka dari itu sebagai orang yang beriman, ketika kita kedatangan tamu, maka tidak boleh merasa disusahkan oleh tamu tersebut. Jadi, jangan merasa susah, jangan merasa terbebani. Harus diterima dengan senang hati dan memuliakan ya. Kemudian, justru malah sebaliknya kita harus bersyukur ketika tamu itu datang. Karena dengan datangnya tamu itu bisa jadi ada rahmat yang Allah turunkan kepada kita melalui orang yang bertamu. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang adab-adab ketika bertamu. Di sini penulis menyebutkan ada 9 adab. Yang pertama adalah kita harus menerima tamu dengan senang tanpa membeda-bedakan. Jadi harus senang ya, jangan malah murung, jangan sedih, dan juga tidak ini yang datang siapa sih? Nah, yang datang misalkan Pak Lurah, Pak RT, wah bagus nih. Nah, yang datang biasa-biasa aja, bukan orang-orang penting. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh kita membeda-bedakan siapa-siapa saja yang terdatang atau yang datang ke rumah kita. Kemudian yang kedua adalah kita membalas ucapan salam. Biasanya ketika orang bertamu ada Assalamualaikum. Maka ketika kita mendengar langsung dijawab dengan Waalaikumsalam ya. Kemudian yang ketiga adalah mempersilahkan duduk. Nah, jadi ketika tamu sudah masuk, dipersilahkan untuk duduk. Jangan dibiarkan terlalu lama berdiri. Dan jangan pula membiarkan ya, malah tamunya duduk sendiri. Harusnya dipersilahkan dari tuan rumah. Kemudian yang keempat adalah menyediakan hidangan semampunya. Jadi ketika ada tamu datang harus dikasih makan. Tapi nggak perlu memaksakan harus ada ini, harus ada itu. Cukup seadanya saja atau semampu yang kita bisa. Tetap memberikan yang terbaik dan semampu kita. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan pekerjaan yang lain. Nah, maksudnya apa? Ketika ada tamu datang, nah kita sedang ada kegiatan misalkan sedang mengerjakan PR. Nah, mungkin kita tinggalkan dulu sejenak. Kita hormati tamu yang datang. Karena bisa jadi ada hal-hal penting yang hendak dia sampaikan. Kemudian yang keenam adalah bersikap ramah dan akrab. Jadi kalau ada tamu datang harus ramah. Nggak boleh, wah marah-marah, kamu kenapa sih datang ke sini? Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Dan juga harus ya diakrabin. Jangan malah misalkan main HP sendiri, ngobrol sendiri. Harus tetap bersikap ramah dan akrab. Kemudian yang ketujuh adalah meninggalkan
atau tidak meninggalkan kesan yang buruk. Jadi harus ditinggalkan kesan-kesan yang baik. Jadi biar tamu itu enak datang ke tempat kita, nggak berpikiran yang buruk-buruk. Misalkan ternyata ketika kita melayani dengan ketus, nah pasti tamu itu akan meninggalkan bekas yang jelek. Wah, nggak jadi main ke sana lah, orangnya seperti ini. Nah, itu jadi poin negatifnya ya. Kemudian yang kedelapan adalah berterima kasih karena sudah berkunjung. Nah, jadi kalau tamu datang ke sini, mereka membawa rahmat, maka kita harus berterima kasih karena sudah menyambung tali silaturahmi. Dan juga kita harus meminta maaf atas segala pelayanan kita kepada mereka yang menurut kita itu, wah ini masih belum maksimal nih. Nah, kita harus meminta maaf. Kemudian yang kesembilan adalah mengantarkan tamu sampai halaman. Nah, jadi jangan cuma udah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam misalkan selesai, udah sepemilik rumah di rumah, tamunya pergi keluar. Nah, usahakan tetap diantarkan sampai halaman atau sampai pintu gerbang. Nah, itu salah satu bentuk dari adab-adab kita untuk menghormati tamu. Nah, mungkin itu saja. Nah, ya, ada satu tanbih dari penulis, beliau menuturkan untuk kita, praktikanlah adab-adab menerima tamu ini, niscaya kamu dan keluargamu akan dihormati dan akan dikatakan sebagai tuan rumah yang baik dan sopan. Jadi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukron atas perhatiannya. Nah, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kita sambung di grup diskusi. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.